Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir mata kuliah kepemimpinan Universitas Amikom Yogyakarta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Soe Musyari, NIM 1883060, kelas 18 S1 301, Prodi S1 Teknik Komputer, tempat tanggal lahir Oku Timur 9 Desember 2000, alamat Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Pemadang, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, umur 20 tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen profil CV Komering Jaya. CV Komering Jaya adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang penjualan produk komputer atau laptop, mulai dari hardware, software, dan juga menyediakan jasa servis komputer atau laptop. Dengan semakin berkembangnya zaman, terutama di bidang teknologi seperti komputer, maka dari itu kami membuka sebuah usaha yang bernama CV Komering Jaya untuk memenuhi dan mendukung segala kebutuhan yang berkaitan dengan teknologi komputer. CV Komering Jaya beralamatkan di Jalan Lintas Sumatera, Martapura, Kota Baru, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan 32381. CV Komering Jaya menyediakan banyak produk untuk ditawarkan kepada para konsumen, baik dari hardware hingga software. Kami juga menawarkan layanan seperti perbaikan sistem dan layanan digital lainnya. Dan tentunya kami mengutamakan kualitas produk yang baik, kepuasan para konsumen, dan tentunya pelayanan yang baik terhadap konsumen. Visi misi CV Komering Jaya adalah yang pertama visi, mitra dan solusi bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan atas kebutuhan dalam hal perlengkapan perangkat keras komputer atau hardware, perangkat lunak komputer atau software. Misi, memberikan kemudahan kepada konsumen untuk mendapatkan perangkat komputer, memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen serta mengutamakan kepuasan konsumen, mengutamakan produk-produk terbaik untuk para konsumen, mengembangkan profesionalisme dalam penjualan perlengkapan komputer. Strategi yang digunakan untuk memulai dalam usaha di bidang penjualan produk komputer atau laptop, di sini saya tentunya membutuhkan seorang karyawan guna untuk membantu keberhasilan dalam sebuah perusahaan. Dan kemudian saya akan membuat struktur organisasi guna memperlancar dalam penjualan produk komputer atau laptop dengan terperinci sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga kegiatan yang mencakup dengan produk komputer atau laptop dapat terkendali. Strategi perusahaan yang pertama adalah pertumbuhan. Untuk memulai usaha penjualan produk komputer atau laptop memerlukan waktu untuk mengenalkan produk baru atau update fitur baru kepada produk yang sudah ada. Tujuannya agar konsumen tidak beralih kepada produk kompetitor yang lebih dulu melakukan perubahan. Untuk mencapai keberhasilan pada usaha penjualan produk komputer atau laptop, di sini saya akan menerapkan beberapa strategi untuk memulainya, yaitu mengoptimalkan strategi pemasaran dengan menggunakan sosial media, menyediakan produk-produk yang berkualitas untuk para konsumen, menciptakan pasar baru, menjalin hubungan baik dengan konsumen, mendiskusikan permasalahan yang terjadi di perusahaan, dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dengan para karyawan. Di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, pasti memiliki visi dan misi, karena visi dan misi adalah hal yang paling penting dan kritikal dalam menggerakkan perusahaan, di mana seorang pemimpin berharap bahwa seluruh komponen yang ada dalam perusahaan berjalan dan bergerak seiring dengan visi dan misi yang ditetapkan dalam perusahaan. Untuk mencapai keberhasilan visi dan misi perusahaan, di sini saya akan menjelaskannya kepada karyawan dengan cara pertama, menjelaskan secara detail visi dan misi perusahaan pada karyawan, strategi untuk mewujudkan keberhasilan visi misi, dan tantangan apa yang akan dihadapi perusahaan dalam menjalankan visi misi tersebut. Yang kedua, komunikasi terbuka. Keterbukaan manajemen di sini adalah pemastian bahwa visi misi secara rutin dikomunikasikan kepada karyawan. Selain dengan bentuk verbal, hal yang paling mengena adalah dengan memberikan contoh. Misalnya di dalam perusahaan disebutkan keinginan untuk mengutamakan kepentingan pelanggan, maka seorang direktur sebaiknya menunjukkan kebijakan dan perilaku yang memprioritaskan kebutuhan pelanggan. Ada dua faktor dalam CV Komering Jaya. Yang pertama, faktor internal. Contohnya, yang pertama, mendisiplinkan penggunaan anggaran yang ditetapkan sesuai RKHP serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan bimbingan secara rutin terhadap bisnis yang sedang berjalan, bisnis baru, dan KSO agar dapat mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.
melaksanakan GJG secara benar dengan mentaati kepatuhan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk setiap aktivitas yang akan dijalankan, melakukan penempatan SDM yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya, serta memperlakukan sistem remunerasi dan perencanaan karir yang transparan. Contoh dari faktor internal, yang pertama tata kelola, struktur organisasi, peran, dan akuntabilitas. Yang kedua strategi, sasaran, dan kebijakan. Yang ketiga persepsi, nilai, dan budaya organisasi. Yang keempat standar, panduan, dan model yang diadopsi oleh organisasi. Yang kelima kapabilitas, ditinjau dari sumber daya dan pengetahuan, misalnya modal, waktu, uang, orang, kekayaan intelektual, proses, sistem, dan teknologi. Yang keenam data, sistem informasi, dan aliran informasi atau komunikasi. Faktor yang selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu antisipasi sejak dini dengan melakukan transfer risiko, yaitu mengasuransikan portofolio bisnis yang sedang berjalan, memeriksa kembali target dan sasaran perusahaan secara realistis guna melakukan efisiensi sumber dana perusahaan, melakukan negosiasi ulang terhadap pihak kreditur untuk cicilan pembayaran hutang jangka menengah dan jangka panjang. Contoh dari faktor eksternal yang pertama adalah faktor sosial, budaya, politik, hukum, regulasi, keuangan, teknologi, ekonomi, dan lingkungan, baik internasional, nasional, regional, maupun lokal. Yang kedua, penggerak dan tren utama yang mempengaruhi sasaran organisasi. Yang ketiga, hubungan, persepsi, nilai, kebutuhan, dan harapan pemangku kepentingan eksternal. Yang keempat, kompleksitas dan dependensi jaringan. Berikut adalah cara CV Kompring saya menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama, memeriksa kondisi keuangan perusahaan. Yang kedua, menyusun panduan tanggap darurat untuk mengetahui apa saja sektor krusial dalam perusahaan dan memastikan strategi yang akan diambil aman untuk kelangsungan bisnis ke depannya. Yang ketiga, memberikan pengertian kepada karyawan, menyampaikan kepada kalian tentang fokus perusahaan saat ini adalah mempertahankan kelangsungan usaha supaya jangan sampai bangkrut yang bisa memicu pemutusan hubungan kerja. Supaya itu dapat dicapai, karyawan harus rela melupakan kenaikan gaji atau pemberian bonus seperti biasanya, paling tidak hingga kondisi kembali normal. Yang keempat, memberikan diskon atau promo agar penjualan tetap mencapai target dengan biaya termurah. Misalnya, usaha penjualan produk komputer di CV Kompring saya yang tadinya mengandalkan kunjungan customer secara langsung. Dalam situasi sekarang, hal itu sangat sulit terjadi. Di sini kami akan menggeser strategi untuk mengoptimalkan layanan delivery order, drive-thru, atau menggencarkan promo berlangganan. Yang kelima, mengoptimalkan teknologi pendukung, misalnya untuk meeting dengan tim sehari-hari menggunakan aplikasi Zoom. Begitu juga bila perlu berkomunikasi dengan klien, kita bisa mengajak pemakaian video conference call. Optimalkan aplikasi working text seperti Slack atau Trello agar kerja tim dapat terpantau kapan saja. Gaya kepemimpinan yang saya pakai dalam CV Kompring saya adalah gaya kepemimpinan demokratis, karena di sini saya memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan selalu menceritakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan ini, saya memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahan. Karena di sini saya menerapkan pendekatan dua arah dengan mendorong diskusi dan musyawarah. Contoh gaya kepemimpinan demokratis yang saya lakukan yaitu membuat keputusan atau peraturan dengan hasil musyawarah bersama para karyawan, sehingga tidak ada unsur paksaan dalam membuat keputusan atau bekerja di dalam sebuah perusahaan. Para karyawan mendapat kebebasan dalam bersuara dan mengemukakan ide gagasan pada saat musyawarah agar perusahaan dapat berkembang lebih maju karena peran dan kontribusi karyawan dengan pimpinan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.